itu selalu mencurigai negara, menjadikan Pancasila, saya ulangi lagi, mencurigai negara, menjadikan Pancasila sebagai alat kekuasaan. Nah sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saya Siswanto, Ketua Lusbumi PCNU Kabupaten Jember. Malam hari ini kita akan berdiskusi dengan tema Napaktilas Pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kami berharap dengan adanya diskusi malam hari ini menambah rasa peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menjaga nilai-nilai dan menanamkan Pancasila baik di Jember maupun di Indonesia. Selamat berdiskusi. salam Pancasila. Berkenaan dengan ketokohan Kiai Haji Ahmad Siddiq, tidak perlu kita ragukan lagi. Beliau adalah tokoh nasional, tokoh yang begitu heroik pada tahun-tahun 83 dan 84. Beliau berani tampil dalam kancah nasional, membawa satu panji-panji berkenaan dengan penerimaan asas tunggal Pancasila. Tentu pada momen itu adalah momen yang sangat luar biasa, karena saat itu ada satu kondisi krisis hubungan antara satu kelompok umat Islam dengan negara. Ada kelompok umat Islam yang menolak Pancasila. Tentu ketika Kiai Haji Ahmad Siddiq menerima atas tunggal Pancasila dalam satu situasi ketegangan ideologi yang luar biasa yang terjadi saat itu, tentu ini adalah satu keberanian yang patut kita akui. Penerimaan asas tunggal Pancasila tentu akan memberikan satu implikasi ideologis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya pada masa-masa Orde Baru, tapi juga implikasinya pada masa-masa sekarang, yang itu sangat dibutuhkan oleh generasi-generasi saat ini, bahwa Pancasila adalah satu konstruksi ideologis yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Terkait dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq, beliau adalah tokoh di Nusantara ini yang terkait dengan NU dan kebangsaan. Seperti yang telah kita telusuri dan kita kaji, bahwa Kiai Ahmad Siddiq ini mempunyai peranan mulai di masa perang kemerdekaan, kemudian juga di masa Orde Lama pernah sebagai anggota DPR RI, dan juga pernah sebagai calon bupati. Kemudian di masa-masa Orde Baru, beliau adalah tokoh yang terkait dengan pengurus besar NU, di mana di masa-masa bergeliatnya isu tentang Pancasila, beliau yang menghadirkan Pancasila di kalangan NU dan menerima sebagai asas tunggal. Dan juga beliau adalah perumus dari Kitoh Nadia atau Kitoh NU di tahun 80-an. Saya kira sudah sewajarnya kalau beliau diusulkan sebagai pahlawan nasional, karena ini adalah dorongan dari masyarakat dan realitas sejarah. Itu aja. Semoga usulan tentang beliau menjadi pahlawan nasional bisa terrealisasi di masa berikutnya. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur bisa mengikuti Tadarus Pancasila pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq merupakan sosok bukan hanya religius, tetapi juga sebagai guru bangsa yang banyak
memikirkan tentang kemaslahatan umat juga kebangsaan, termasuk Pancasila yang merupakan dasar atau falsafah negeri ini menjadi dasar yang kuat untuk dijadikan sebagai komponen pilar bangsa Indonesia. Sebagai orang yang walaupun tidak dekat, walaupun tidak kenal secara langsung, tetapi pemikiran-pemikiran beliau menjadi hal yang sangat penting untuk kita teladani, untuk kita mantapkan dalam mendirikan, memajukan negeri ini. يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الغرمان. Nah, berkaitan dengan sejarah, di kesempatan malam hari ini, pendengar, kita kedatangan agenda Pangkalan Budaya. Ini program spesial kerjasama dengan dari Jember dengan Les Bumi PCNU Jember. Tentunya kegiatan ini mengusung tema yang sangat unik sekali, yaitu Tadarus Pancasila. Ada Profesor Dr. Haji Abdul Halim Subahar MA. Assalamualaikum Prof. Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik-baik. Iya. Jadi samping beliau, wah ini kayaknya paling muda. Tapi Ahmad Taufik MPD, beliau adalah wakil ketua PCNU Jember dan juga ketua pondok pesantren ya. ADP, pengurus pusat. Pengurus pusat ya. ADP IKPMII. Iya. Gimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah. Ya. Bilang momen untuk mengenalkan lah kepada masyarakat Jember bahwa kita punya sosok yang sangat spesial sekali dan tentunya kita bisa jadikan suri tauladan ya dalam berbangsa dan juga bernegara. Menurut seorang Prof. Halim Subahar, sosok Ki Haji Ahmad Siddiq seperti apa? Bagi saya itu beliau itu sosok yang luar biasa. Saya ingat betul pada tanggal 20 April tahun 1982 ketika saya dimundur, beliau langsung yang menjadi sholat saya dengan tata cara sholat yang benar sebagaimana sholat Rasulullah SAW. Apa yang diingat dari sosok beliau selain beliau seorang murabi? Beliau itu sosok yang penuh kasih sayang terhadap santri. Beliau itu tidak pernah marah terhadap santri. Dan beliau itu memonitor langsung sholat jamaah santri. Setiap subuh itu keliling dari sop pertama sampai sop terakhir. Begitu ada siswa santri yang masih tidur di situ, beliau tidak akan marah. Justru beliau itu sholat sunat di dekat santri yang sedang tidur di Sampai Allah. Iya, begitu bangun bro itu. Namanya subuh ya, ada santri yang ngantuk. Kalau ada santri yang ngantuk itu beliau mijet tadi. Oh, justru kayaknya yang mijet Iya, santrinya iya. kebalik ya. Begitu danga itu, wah itu langsung cengar itu santrinya itu. Karena yang mijet ya ini. Dan itu beliau lakukan setiap hari. Saya bergeser ke Pak Taufik. Saya masih di Jember tahun 92, beliau Kapundut tahun 91. Akhlak beliau ya, yang luar biasa disampaikan oleh Prof. Halim. Tentu ini ternyata apa ya, menurut saya ada keberanian yang luar biasa. Jadi orang lembut, tapi ada keberanian yang luar biasa. Bayangkan kalau tahun-tahun 80-an ya, orang berani berbeda ya, di tengah arus yang begitu luar biasa gitu ya. Berhadapan dengan satu rezim saat itu ya, Orde Baru gitu. Di tengah umat Islam yang begitu luar biasa. Ini mungkin perlu kita sampaikan pada pendengar Pro satu ya. Tonggak perjuangan dia yang luar biasa itu menurut saya tahun 83-84 ketika dia itu memperjuangkan untuk menerima sas tunggal. Ini kan luar biasa di tengah para ulama-ulama saat itu gitu kan ya. Yang enggan menerima Pancasila. Ketika sosok yang begitu lembut kemudian ada sesuatu yang prinsip dan visioner menurut saya ya untuk masa depan Indonesia, beliau berani mengambil sikap ini kalau bukan seorang negarawan menurut saya tidak bisa ya. Karena risikonya luar biasa. Orde Baru melalui Pak Harto saat itu non sewu itu kan memang
seolah-olah ingin menempatkan Pancasila sebagai segalanya. Dan ini mendapatkan resistensi. Mengapa? Karena ada kesalahpahaman. Seolah-olah kemudian menerima Pancasila itu seolah menerima agama baru, Pancasila sebagai agama. Ini kan repot itu kan. Itu yang keliru. Itu yang keliru. Gitu. Padahal Pancasila itu tidak sekali-kali pun menggantikan agama atau menjadi agama baru. Nah, konstruksi ini yang menarik ya dalam tadarus ideologi ini. Yang menurut saya bangsa Indonesia harus berterima kasih kan, ya, pada beliau itu kan ya. Meskipun juga ada sampai sekarang yang selalu melakukan gugatan-gugatan pada Pancasila. Ternyata ketika kita bicara Indonesia, ya ternyata kita bicara Pancasila dan kita butuh Pancasila. Nah, ada yang menarik pendengar ya. Sosok Kiai Ahmad Siddiq ini juga merupakan arsitek dalam rancangan NU Kembali ke Kita tahun 1926 ya Pak ya. Nah, dengan menuliskan kita dia ya. Ini merupakan risalah penting untuk memahami serta penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi dengan menyusun deklarasi hubungan Pancasila dengan Islam di tahun 1000. Mungkin bisa dijelaskan Pak ini kepada pendengar satu tentang Pancasila sebagai asas tunggal itu seperti apa? Ada TAP MPR nomor 2 tahun 78 ya, zaman Orde Baru itu yang kemudian mendeklar itu kan ya, menetapkan yang namanya Eka Prasetya Pancakarsa gitu kan. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang kemudian disingkat dengan P4. Dulu kalau kita kuliah itu awal-awal ya wajib itu 100 jam P4. Nah, ikut penataran itu. Mulai SD itu disuruh menghafalkan butir-butir P4 itu. Ada satu proses okupasi ideologi gitu lah, bahasa orang kampus gitu lah. Jadi monotafsir yang dilakukan oleh Orde Baru saat itu. Nah, karena ada monotafsir oleh Orde Baru dengan penetapan asas tunggal itu, kemudian ada resistensi gitu kan, ada perlawanan. Ini nggak boleh ini gitu kan ya, masyarakat kemudian diajak menuhankan Pancasila ini gitu. Jadi karena ada represi ideologi, Pancasila jadikan alat penekanan ya, alat represi ideologi. Kemudian ada perlawanan gitu kan ya, hingga ada ketegangan yang luar biasa. Kondisi itu kemudian sangat meruncing gitu ya, meruncing. Nah, tampillah sosok figur yang luar biasa, gitu kan, yang mencoba itu kan menafsirkan kembali ini bahasa kamus rethinking itu kan ya, bahwa berpancasila itu tidak menerima agama baru atau menggantikan agama yang ada. Maka muncul tafsir dari Ahmad Siddiq itu kan ya, ya Tuhan yang Maha Esa kalau di Al-Quran itu sama dengan Qul Huwallahu Ahad. Jadi tafsir-tafsir itulah yang kemudian menjembatani, bukan melerai ketegangan antara umat Islam yang resisten terhadap Pancasila itu kemudian bisa menerima. Jadi otomatis kemudian ketika kita beragama secara benar ya, atau berpancasila secara benar, sebenarnya kita menjalankan Pancasila, menjalankan agama itu sendiri. Nah, disitulah posisinya. Yang ini menarik sebenarnya Mas. Ini panjang ya. Kalau tahun 98 ini kan kemudian dicabut ini. Ini TAP MPR nomor 2 tahun 8 itu dicabut. Melalui TAP MPR pada saat sedang istimewa dicabut. Nomor 18 itu dicabut itu kan. Nah, tapi sebenarnya pencabutan asas tunggal oleh TAP MPR RI nomor 18 tahun 98, filosofinya menurut saya yang perlu ditangkap itu kan sebenarnya itu. Yang dilakukan saat mencabut asas tunggal itu adalah represi ideologinya sebenarnya, tapi menempatkan Pancasila sebagai filsafat negara, gitu kan, sebagai satu ideologi bangsa. Ini tetap gitu kan ya. Nah, saat itu reformasi kayaknya ada agak yang luput sampai menurut sampai ada mata kuliah Pancasila yang tidak akan diberlakukan saat itu. Wah, perdebatan yang luar biasa itu. Sampai di situ. Itu tahun 98 itu pada saat sidang istimewa insya Allah ya, itu keluarlah TAP MPR RI nomor 18 mencabut TAP MPR nomor 2 tahun 78. Ini ada yang beranggapan
jika menerima Pancasila sebagai asas negara ini berarti mendepak atau melemparkan iman. Itu yang sebenarnya argumen Ahmad Siddiq itu sangat luar biasa. Yang akhirnya para kiai, khususnya kiai-kiai besar yang awal ya seperti Kiai Mansur, Kiai Masyhur, beliau itu menerima. Oh sebelumnya beliau nggak menerima? Sebelumnya itu berat sekali. Jadi masa-masa kritis itu pada tahun 83, bukan 84. Kalau 84 sudah pertama, tapi sudah selesai pada akhir 83 itu masa-masa kritis. Nah, di masa itu, Kiai Ahmad itu menyampaikan argumen yang sangat luar biasa. Sampai sekarang masih aktual. Beliau itu bilang begini, agama itu tidak mungkin di Pancasila. Pancasila itu tidak mungkin. Karena agama itu wad'un ilahil, ciptaan Tuhan. Sementara Pancasila itu wad'un basyariyun. Nah, di wad'un ilahil ciptaan Tuhan itu ada ranah yang sifatnya tidak boleh dipertanyakan lagi. Itu masuk maklum. Misalkan sholat itu, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, padahal syukur-syukurnya itu nggak usah ditanya lagi itu. Nah, itu perlu diterima sebagai ketundukan seorang hamba terhadap penciptanya. Tapi juga ada ranah yang bisa diperdebatkan yang disebut maklum minadin bid'in. Dan itu di Al-Quran maupun hadis banyak sekali peluang-peluang kita untuk diberikan ijtihad. Ya. Pintu ijtihad itu selalu dibuka, meskipun yang masuk kadang-kadang sangat kecil sekali, karena syarat-syaratnya itu sangat ketat. Nah, Pancasila itu masuk pada wilayah wad'un basyariyun yang sangat terbuka untuk diperdebatkan. Tapi Ahmad waktu itu memberikan argumen secara agama, ada argumen sosiologis juga. Ya. Secara agama itu tidak ada dalam Pancasila yang bertentangan dengan agama. Justru banyak sekali nilai-nilai agama yang terakomodasi di Pancasila. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa, itu ada surat Al-Ikhlas itu dasarnya. Kemudian juga pada sila-sila yang lain. Argumen sosiologis itu yang sangat menarik itu. Beliau itu bilang Pancasila ini ibarat makanan, sudah 38 tahun kita makan. Kok baru sekarang ditanya hal-halnya? Selama ini dari apa? Padahal sudah jadi daging, sudah jadi darah. Jadi mulai tahun 45 sampai 83 itu 38 tahun. Nah, logika beliau itu kan sangat sederhana. Orang awam itu bisa memahami itu, kalangan intelektual bisa memahami. Sekaligus juga untuk mengajak diskusi kalangan yang selama ini pro kontra terhadap Pancasila. Yang dilakukan Kiai, karena secara kebetulan saya di pondok waktu itu, sebelum Munas banyak tokoh-tokoh yang diundang oleh pihak masjid itu untuk mendiskusikan persoalan asas kedua. Di Jember misalkan saya sebut ada Profesor Abdul Halim Muhammad, ya, Profesor Abdul Mahmud, ya, ada Bapak Sanjaya, Pak Tukang Jahit Kemudian, para ahli hukum, termasuk juga ada Kiai Nadir Muhammad. Beliau itu tokoh-tokoh Jember yang diundang untuk diskusikan persoalan ini. Jadi Kiai Ahmad itu sangat aspiratif, di mana tokoh-tokoh dari bawah, tokoh-tokoh lokal itu diajak dalam. Dan beliau itu didampingi oleh Kiai Mukhlid Sejati yang sangat luar biasa. Jadi Kiai Ahmad itu, saya sangat beruntung pernah nyantri pada beliau. Beliau itu juga sangat beruntung karena beliau langsung dibimbing oleh Hadratus Syekh Muhammad dan beliau itu dibimbing juga oleh Hadratus Syekh Haji Abdul Wahid Hashim. Beliau sebagai sekretaris pribadi ketika di BPN itu dan ketika Menteri Agama. Jadi wawasan beliau itu memang punya sanad yang sangat jelas itu, punya ilmu yang sangat jelas. Ini yang luar biasa ya. Bagaimana sekarang peran media, pengaruh budaya luar? Nah, saya ke Prof.
hal ini. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Pak, tentang cara berpikir beliau. Setiap ada hal-hal baru itu langsung disampaikan kepada santrinya pada malam Jumat, langsung disampaikan kepada jamaah Dzikrul Ghafilin yang jumlahnya itu ketika kami masuk pada tahun 78 itu sudah 75.000 yang terdaftar ya. Dan setiap malam Selasa itu ada pengajian Ihya Ulumuddin dan itu diikuti oleh para akademisi, para birokrat dan para intelektual yang ada di dunia itu. Jadi hal-hal baru itu beliau banyak mendiskusikan dengan mereka-mereka, baik kalangan awam, santri dan kalangan intelektual maupun birokrat. Ada hal yang menarik itu, seperti tadi kami sampaikan bahwa mungkin yang banyak mengisi wawasan keislaman dan kebangsaan yang masih adalah Al-Mukarram Hadratul Syekh dan Muhammad Hashim Asy'ari, Syekh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, karena beliau lama bersama kedua tokoh itu. Dan tidak lama setelah itu, pada tahun 69, Ahmad Siddiq itu sudah membuat risalah yang menarik, yaitu Fikrah Nahdiyah. Fikrah Nahdiyah itu menjadi buku metodologi kerangka berpikir beliau ketika menyikapi persoalan keislaman, persoalan kebangsaan, persoalan modernitas, dan lain-lain. Sehingga ketika bicara tentang persoalan Pancasila, persoalan seni, persoalan budaya, itu rujukannya mengarah kepada kitab atau pada Fikrah Nahdiyah. Sama dengan Imam Ghazali misalkan ya, kalau pada pengkaji studi Islam, mengkaji kitab Ihya Ulumuddin itu pasti memulainya dengan mengkaji kitab Al-Mughith min Al-Quran. Itu tipis ya. Pandang kerangka berpikirnya itu ada di Al-Mughith min Al-Quran. Ahmad Siddiq itu kerangka berpikirnya ada di kitab Fikrah Nahdiyah. Fikrah Nahdiyah itu berisi 5 dalil perjuangan dan 5 dalil hukum ya. Dan ini sampai sekarang sangat menarik. Misalkan pandangan beliau tentang amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu harus dengan cara-cara yang ma'ruf. Nahi munkar pun harus dengan cara-cara yang ma'ruf. Itu beliau dan jarang ini dikemukakan. Beliau menulis itu pada tahun 69 ketika ada kegiatan di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Buku itu baru dicetak ulang pada tahun 96 oleh Husnul ya. Dan sekarang sebenarnya sangat aktual. Demikian juga terkait dengan jihad fisabilillah yang sekarang sedang ramai. Orang-orang banyak mengartikan jihad itu bermakna al-qital, perang, bunuh ya. Kalau tidak sepaham. Tapi jihad itu tidak. Sudah mendefinisikan dan sekaligus mengklirkan, mengidentifikasi puasa itu bagian dari jihad, haji itu adalah jihad, menuntut ilmu adalah jihad, mengabdi kepada orang tua adalah jihad, memberikan nasihat pada penguasa yang zalim itu juga jihad. Baru terakhir ketika Islam itu sedang bersujud, itu perang kita. Secara fisik nih Pak? Iya, itu dalam keadaan terpaksa. Terpaksa ya. Dan sekarang itu baru ramai. Ternyata konsep yang sudah ditulis oleh Kiai Ahmad pada tahun 69 sekarang ini diaktualisasi lagi oleh tokoh-tokoh Jakarta. Oleh karena itu, apa yang beliau tulis 60 tahun yang lalu ya, sekarang ternyata masih relevan. Itu karena beliau itu menulis, ya kebanyakan para ulama itu dengan penuh istikharah ya, menulisnya mungkin sambil puasa ya. Untuk mempertahankan dan juga menjaga nilai-nilai Pancasila dan juga dari tadi pemikiran dari Kiai Ahmad Siddiq, apa yang harus dilakukan untuk generasi sekarang ini? Kalau saya sebenarnya gini Mas Indonesia, optimis kok sebenarnya dengan generasi sekarang ya.
Saya hampir berapa tahun ya, 15 atau 18 tahun mengajar mata kuliah Pancasila ya. Sebenarnya mereka teman-teman ini, saya biasa panggil teman-teman ya di UNED itu, nggak ada masalah gitu kan ya. Dan bahkan sebenarnya mereka juga memiliki pandangan bahwa Pancasila ini merupakan satu ideologi bangsa yang tepat untuk Indonesia. Cuma masalahnya kalau dari pengakuan mereka, ya ada saja lah yang godain mereka itu ada saja ya, dari proses penerimaan mereka menjadi mahasiswa baru, ada saja yang godain mereka untuk apa istilahnya Prof ya, menelikung ideologi ya. Melakukan telikungan ideologi itu kan ya. Istilah 2021 nih ya. Yang baru ditemukan di malam ini. Telikungan ideologi artinya memang upaya yang tahun-tahun 80-an itu kan ya, mencuat krisis hubungan agama dan negara saat itu seolah-olah ingin menciptakan momentum kembali itu kan ya, momen krisis baru lagi itu kan ya. Ya tentu memang kelompok-kelompok apa bahasa yang paling tepat ya, yang resisten terhadap Pancasila ini ya tidak habis ya, selalu saja muncul dan mereka mencoba membangun atau menciptakan atau merebut momentum itu. Dan momen yang paling tepat ya memang mahasiswa baru atau pada masa-masa SMA kelas 2, kelas 3. Nah ini yang menjadi sasaran mereka. Nah itu artinya memang saya nggak khawatir itu kan ya. Tapi beberapa kelompok yang selalu godain mereka ini yang jadi masalah itu kan. Media sosial sebenarnya sadar juga mereka itu. Artinya ada kekhawatiran misalnya sebagian pihak terhadap generasi-generasi itu. Saya tidak. Selama bahwa kelompok-kelompok pengganggu ini ada ditertibkan ya, ada penertiban yang secara serius ini ya. Mereka itu nyaman kok. Ya, nyaman dengan ruang terbuka secara ideologi ini nyaman mereka itu kan ya. Apa sih yang sebenarnya dari si kehidupan kita dalam berpancasila itu yang tidak boleh itu kan ya. Semua boleh kan sebenarnya, semua boleh. Sampai ada yang tidak membolehkan. Kan saja. Ya kan begitu. Semua boleh hakikatnya di Indonesia ini. Ya, kalau teman-teman ya bertetangga saja lah dengan Malaysia misalnya, nggak gampang ngomong-ngomong sebebas kita, cangkruan di mana-mana, dengan yang ngobrol di media sosial. Nggak seenak di Indonesia itu, hidup surga kalau Indonesia itu. Kenyamanan seperti ini sebenarnya dari mana diciptakan? Dari kenyamanan ideologi sebenarnya itu. Oleh karena itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ahmad Siddiq itu kan ingin menyadarkan gitu kan ya, terutama dari umat Islam sendiri gitu kan ya, menyadarkan sedalam-dalamnya bahwa berpancasila itu basisnya apa kan ini sebenarnya ya, bagi kita yang umat Islam itu ya berpancasila itu basisnya adalah teologi gitu kan, basisnya adalah nilai-nilai keislaman gitu ya. Pengganggu yang selalu melakukan lingkungan ideologi ini bisa ditertibkan ya, artinya kita sungguh-sungguh di situ. Persoalannya kemudian ya ada kadang-kadang kita kurang sungguh-sungguh itu aja. Berarti sama anak mudanya nggak khawatir ya? Begini, kekhawatiran yang berlebihan itu juga nggak menyelesaikan, nggak bagus itu kan ya, karena akhirnya akan melahirkan represi itu. Jadi sama kan, melahirkan represi juga akan melahirkan resistensi, dan ini berbahaya juga itu kan ya. Kekhawatiran yang berlebihan pada anak muda kemudian dicekok, didoktrin kan sama dengan orde baru gitu kan ya. Ada ruang transformatif sebenarnya, ruang dialogis yang bisa kita bangun. Langsung Prof, kita ke pertanyaan yang tadi Prof ya. Gimana nih Prof bentuk modernisasi penyampaian ideologi dan juga pemahaman soal Haji Ahmad Siddiq ke generasi berikutnya atau ke kiai berikutnya? Nah, kalau Kiai Ahmad itu memberikan beberapa pandangan. Yang pertama misalkan harus moderat dengan istilah yang tadi saya sebut bahwa di antara 5 dalil perjuangan itu juga ada tawasul, iktidal dan tawazun ya. Dan itu beliau deskripsikan secara lebih detail di dalam buku Pitok yang beliau tulis sendiri itu. Nah, sekarang di pesantren itu
insya Allah 90% itu mengembangkan itu. Karena pesantren yang terbesar itu adalah milik NU, dan NU itu terus mengembangkan sikap sosial yang tadi saya sebut itu ada tawasul, ibadah, tawazun, prinsip-prinsip moderat, keseimbangan ya, tidak berat sebelah gitu, atau dengan bahasa Ki Ahmad itu dengan tafsir istilah ya. Kita tidak boleh terjebak terperangkap pada ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Yang terbaik itu di tengah. Kenapa kok di tengah? Karena ketika posisi kita itu dalam posisi moderat itu bisa menarik yang sebelah kanan ini untuk bisa gabung ya, atau membimbing yang sebelah kiri juga bisa gabung. Tetapi kalau yang dominan itu ekstrem kanan, ini tidak mungkin bisa menarik yang ini, apalagi menarik yang kiri. Atau yang sebelah ya, Bro? Iya, atau yang dominan itu adalah yang ekstrem kiri ya, maka tidak mungkin bisa menggait yang kanan maupun yang tengah. Oleh karena itu, negara ini, NKRI ini akan tetap eksis kalau moderasi atau Islam yang moderat itu betul-betul bisa diayomi dan dikembangkan. Itu diantara butir yang dikonsep Ahmad, dan itu bagian dari sikap sosial Nahdlatul Ulama yang diterapkan di tadi yang saya sebut, kira-kira kalau 90% sampai di Indonesia itu adalah menerapkan. Kalau closing statement nih dari Dr. Ahmad Taufik ini apa nih? Nah, cara kita berideologi Pancasila, kalau saya itu ya, sehingga kita nggak terjebak tadi yang saya sampaikan bersaling ke ekstrem kanan dan ekstrem kiri ya, dan wasatiyah lah dalam bahasa itu, dan ini kemudian diakomodasi oleh Kementerian Agama sebagai program utama oleh moderasi keagamaan. Nah ini menjadi penting ya. Cuma persoalannya adalah bagaimana kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa yang sifat multikultur yang melindungi bangsa yang sangat jamak ini betul-betul memang kita mampu menempatkan ya, negara mampu menempatkan secara benar dan proporsional gitu ya. Yang dikhawatirkan banyak orang ya, kelompok-kelompok kritis kelompok kritis yang itu selalu mencurigai negara, menjadikan Pancasila, saya ulangi lagi, mencurigai negara, menjadikan Pancasila sebagai alat kekuasaan. Nah sebenarnya apa yang diajarkan oleh beliau yang Mas Sidik itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan. Tapi bagaimana kemudian cara berbangsa kita ini idealnya seperti apa? Ini sebenarnya itu. Ini omongan ini sebenarnya kayaknya sepele, tapi ketika kemudian didengarkan negara yang punya kadang-kadang kekuasaan, itu punya hasrat yang luar biasa, itu juga tidak mudah. Jadi bagaimana cara kita berbangsa yang semestinya itu. Ini yang diajarkan oleh dia. Ini yang menurut saya perlu terus transformasikan. Sehingga kecurigaan kelompok kritis ya, oposisi ya, oposisi pada negara itu nggak terjadi gitu kan ya. Jokowi misalnya curigai menjadikan Pancasila sebagai alat negara, alat kekuasaan. Sama Pak Harto juga begitu, sama juga Pak Karno juga begitu gitu kan ya. Kecurigaan ini harus mestinya, ya ini closing ya, mestinya sudah bisa diakhiri kalau kita ingin menunggu masa jaya, masa gemilang Indonesia ke depan. Harus segera diselesaikan proses pendidikan. Dan dimulai dari sekarang. Oke, iya itu. Jadi awal dengan diri sendiri. Iya. Baik. Terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk hadir di sini Dr. Ahmad Taufik. Ini kan harus Pancasila menarik loh ini. Katanya ini bid'ah katanya. Tapi bid'ah hasanah. Biasanya kalau ngaji Quran gitu kan ya, satu Quran. Ini harus Pancasila. Ini bid'ah hasanah ini. Baik, kita akan tutup keseruan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar Plus Hati yang sudah simak kami baik streaming ataupun langsung di frekuensi FM dan KM kita. Dan juga يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان
الوطن حب الوطن من الإيمان